Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali, 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Jadi kalau angkanya itu 20 saja, ya, itu berarti kan stabil. Ya. Nah ini di bawah 20, tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis, ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Karena pemirsa, baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo
disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%, kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih waktu survei dilakukan itu positif atau negatif, gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya, gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu, Bung Saiman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau 3 pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun, gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun, gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini, bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya, gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali. Soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling keras setelah deklarasi itu kan dari satu partai yang sebelumnya mendukung, Partai Demokrat. Apakah kemudian kena reaksi begitu keras, jadi keluarnya lebih cepat daripada yang mau masuk, kan ini harus pelan-pelan biasanya untuk pasangan yang baru. Iya, kalau Anda melihat dukungan terhadap Anies itu representasi dari 3 partai sebelumnya, dalam hal ini Nasdem, Demokrat, sama PKS, itu kalau dijumlahkan suara mereka tuh ya sekitar 20%, memang, gitu ya. Jadi kalau suara Anies itu adalah suara yang mencerminkan 3 kekuatan partai politik. Itu 20% itu kurang lebih sama kayak begitu. Nah, kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan 2 partai. Bisa PKB dengan Nasdem, atau bisa PKS dengan Nasdem. Iya kan? Kalau Demokrat sudah keluar, sebut begitu. Jadi kalau 16,5 ini itu agak logis. Mencerminkan 2 kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukungnya. Kan gitu loh. Padahal partai-partai ini, Bung Saidiman, mengharapkan efek ekor jas dari Anies. Ternyata nampaknya kalau dilihat dari sini, Anies nggak punya ekor. Iya kan? Ini suara partai. Ini suara partai pendukungnya, kira-kira kayak begitu ya. Angka elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling puncak. Anies kalah jauh jika dibandingkan dengan bakal calon presiden lainnya.
Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, merespon soal hasil survei elektabilitas Anies. Sudirman mengatakan bahwa pihaknya justru menikmati peran atau status underdog atau non-unggulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta Selatan pada Sabtu 16 September. Sudirman mengaku kubu Anies tidak mengambil pusing soal hasil survei tersebut, sebab survei merupakan satu dari banyaknya alat ukur untuk menentukan tingkat keterpilihan capres. Selain itu, menurut Sudirman, Anies erat dengan pengalaman anomali seperti pada Pilgub DKI 2017, di mana saat itu Anies selalu kalah dalam survei namun pada hasil akhir bisa menang. Meski begitu, Sudirman menyatakan terus memantau hasil survei dari berbagai lembaga, namun bukan untuk merasa pesimis atas angka buncit yang tersimpulkan. Menurut Sudirman, hasil survei itu dilihat sebagai optimisme meraih dukungan luas dari waktu ke waktu. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno menyebut janji BBM gratis yang dilontarkan Caimin tidak adil. Menurut Sandiaga, tidak adil jika semua masyarakat bisa mendapatkan BBM secara cuma-cuma. Sandiaga kemudian mencontohkan jika dirinya sebagai Menteri Parekraf juga turut mendapatkan BBM gratis. Oleh karenanya, menurut Sandiaga, kebijakan seperti yang dijanjikan Caimin tidak fair. Caimin kemudian mengklarifikasi janji BBM gratis jika menang Pilpres 2024. Caimin mengatakan bahwa
bahwa janji yang ia berikan disalahpahami. Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan. Subsidi tersebut diperuntukkan untuk rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai. Caimin kemudian menegaskan bahwa janji tersebut bukan berarti memberikan secara cuma-cuma atau 0 rupiah. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Jadi kalau angkanya itu 20 saja ya, itu berarti kan stabil. Ya. Nah, ini di bawah 20. Tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis, ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Karena Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%.
Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%. Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7 ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu Bung Sailman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat kalau tiga pasangan Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali. Soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling keras setelah deklarasi itu kan dari satu partai yang sebelumnya mendukung, Partai Demokrat. Apakah kemudian kena reaksi begitu keras, jadi keluarnya lebih cepat daripada yang mau masuk, kan ini harus pelan-pelan biasanya untuk pasangan yang baru. Iya, kalau Anda melihat dukungan terhadap Anies itu representasi dari tiga partai sebelumnya, dalam hal ini Nasdem, Demokrat, sama PKS, itu kalau dijumlahkan suara mereka itu ya sekitar 20% memang, gitu ya. Jadi kalau suara Anies itu adalah suara yang mencerminkan tiga kekuatan partai politik, itu 20% itu kurang lebih sama kayak begitu. Nah, kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan dua partai, bisa PKB dengan Nasdem, atau bisa PKS dengan Nasdem. Iya kan? Kalau Demokrat sudah keluar, sebut begitu. Jadi kalau 16,5 ini itu agak logis
mencerminkan dua kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukungnya. Kan gitu loh. Padahal partai-partai ini, Bung Saidiman, mengharapkan efek ekor jas dari Anies. Ternyata nampaknya kalau dilihat dari sini, Anies nggak punya ekor. Ya kan? Ini suara partai. Ini suara partai pendukungnya, kira-kira kayak begitu ya. Untuk angka elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling buncit. Anies kalah jauh jika dibandingkan dengan bakal calon presiden lainnya. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, merespon soal hasil survei elektabilitas Anies. Sudirman mengatakan bahwa pihaknya justru menikmati peran atau status underdog atau non-unggulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta Selatan pada Sabtu 16 September. Sudirman mengaku kubu Anies tidak mengambil pusing soal hasil survei tersebut. Sebab survei merupakan satu dari banyaknya alat ukur untuk menentukan tingkat keterpilihan capres. Selain itu, menurut Sudirman, Anies erat dengan pengalaman anomali seperti pada Pilgub DKI 2017, di mana saat itu Anies selalu kalah dalam survei namun pada hasil akhir bisa menang. Meski begitu, Sudirman menyatakan terus memantau hasil survei dari berbagai lembaga, namun bukan untuk merasa pesimis atas angka buncit yang tersimpulkan. Menurut Sudirman, hasil survei itu dilihat sebagai optimisme meraih dukungan luas dari waktu ke waktu. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak
akan bekerja selama beberapa. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno menyebut janji BBM gratis yang dilontarkan Caimin tidak adil. Menurut Sandiaga, tidak adil jika semua masyarakat bisa mendapatkan BBM secara cuma-cuma. Sandiaga kemudian mencontohkan jika dirinya sebagai Menteri Parekraf juga turut mendapatkan BBM gratis. Oleh karenanya, menurut Sandiaga, kebijakan seperti yang dijanjikan Caimin tidak fair. Caimin kemudian mengklarifikasi janji BBM gratis jika menang Pilpres 2024. Caimin mengatakan bahwa janji yang ia berikan disalahpahami. Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan. Subsidi tersebut diperuntukkan untuk rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai. Caimin kemudian menegaskan bahwa janji tersebut bukan berarti memberikan secara cuma-cuma atau 0 rupiah. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik, ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil, gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Jadi kalau angkanya itu 20 saja, ya, itu berarti kan stabil. Ya. Nah ini di bawah 20, tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis,
Ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Karena Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%. Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7 ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu Bung Saidman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat kalau tiga pasangan Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali. Ya, soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling keras setelah deklarasi itu kan dari satu partai yang sebelumnya mendukung, Partai Demokrat. Apakah kemudian kena reaksi begitu keras, jadi keluarnya lebih cepat daripada yang mau masuk, kan ini harus pelan-pelan biasanya untuk pasangan yang baru. Iya, kalau Anda melihat dukungan terhadap Anies itu representasi dari tiga partai sebelumnya, dalam hal ini Nasdem, Demokrat, sama PKS, itu kalau dijumlahkan suara mereka itu ya sekitar 20% memang, gitu ya. Jadi kalau suara Anies itu adalah suara yang mencerminkan tiga kekuatan partai politik. Itu 20% itu kurang lebih sama kayak gitu. Nah, kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan dua partai. Bisa PKB dengan Nasdem, atau bisa PKS dengan Nasdem.
Ya, ya, ya. Iya kan? Kalau apa namanya Demokrat sudah keluar, sebut begitu. Jadi kalau 16,5 ini itu agak logis. Mencerminkan dua kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukungnya. Kan gitu loh. Padahal partai-partai ini, Bung Saidiman, mengharapkan efek ekor jas dari Anies. Ternyata nampaknya kalau dilihat dari sini, Anies nggak punya ekor. Iya kan? Ini suara partai. Ini suara partai pendukungnya, kira-kira kayak begitu ya. Untuk angka elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling buncit. Anies kalah jauh jika dibandingkan dengan bakal calon presiden lainnya. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, merespon soal hasil survei elektabilitas Anies. Sudirman mengatakan bahwa pihaknya justru menikmati peran atau status underdog atau non-unggulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta Selatan pada Sabtu 16 September. Sudirman mengaku kubu Anies tidak mengambil pusing soal hasil survei tersebut, sebab survei merupakan satu dari banyaknya alat ukur untuk menentukan tingkat keterpilihan capres. Selain itu, menurut Sudirman, Anies erat dengan pengalaman anomali seperti pada Pilgub DKI 2017, di mana saat itu Anies selalu kalah dalam survei namun pada hasil akhir bisa menang. Meski begitu, Sudirman menyatakan terus memantau hasil survei dari berbagai lembaga, namun bukan untuk merasa pesimis atas angka buncit yang tersimpulkan. Menurut Sudirman, hasil survei itu dilihat sebagai optimisme meraih dukungan luas dari waktu ke waktu. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam. Wabil khusus
perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno menyebut janji BBM gratis yang dilontarkan Caimin tidak adil. Menurut Sandiaga, tidak adil jika semua masyarakat bisa mendapatkan BBM secara cuma-cuma. Sandiaga kemudian mencontohkan jika dirinya sebagai Menteri Parekraf juga turut mendapatkan BBM gratis. Oleh karenanya, menurut Sandiaga, kebijakan seperti yang dijanjikan Caimin tidak fair. Caimin kemudian mengklarifikasi janji BBM gratis jika menang Pilpres 2024. Caimin mengatakan bahwa janji yang ia berikan disalahpahami. Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan. Subsidi tersebut diperuntukkan untuk rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai. Caimin kemudian menegaskan bahwa janji tersebut bukan berarti memberikan secara cuma-cuma atau 0 rupiah. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya, ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya
kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Ya. Jadi kalau angkanya itu 20 saja, ya, itu berarti kan stabil. Stabil. Okay. Ya. Nah ini di bawah 20, tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis, ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Okay. Karena pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Ini merujuk pada survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Kamis 14 September kemarin. Menurut survei, mayoritas pendukung Anies dan Muhaimin merupakan pemilih dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 54% pemilih Nasdem mengaku mendukung Anies dan Caimin. Lalu 69% masa PKS memilih bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Dalam survei yang sama, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disimulasikan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya mengantongi 35,4% dukungan publik. Sementara Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo Erick mendulang dukungan sebesar 31,7%. Dengan demikian, Ganjar Ridwan Kamil mengungguli Prabowo Erick Thohir serta Anies Muhaimin. Ganjar Ridwan Kamil banyak didukung oleh pemilih PDI Perjuangan sebesar 72%. Kemudian P3 36% dan Partai Demokrat 33%. Sedangkan dukungan untuk Prabowo Erick Thohir kebanyakan datang dari Partai Gerindra 68%, Partai PAN 47% dan Partai Golkar 40%. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%. Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7, ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif, gitu ya. Menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu Bung Sailman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat kalau tiga pasangan Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an persen. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, dua kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak, secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, dua kali. Soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling keras setelah deklarasi itu kan dari satu partai yang sebelumnya mendukung, Partai Demokrat. Apakah kemudian kena reaksi begitu keras, jadi keluarnya lebih cepat daripada yang mau masuk, kan ini harus pelan-pelan biasanya untuk pasangan yang baru. Iya, kalau Anda melihat dukungan terhadap Anies itu representasi dari tiga partai sebelumnya, dalam hal ini Nasdem, Demokrat, sama PKS, itu kalau dijumlahkan suara mereka itu ya sekitar 20% memang, gitu ya. Jadi kalau suara Anies itu adalah suara yang mencerminkan
tiga kekuatan partai politik. Itu 20% itu kurang lebih sama kayak begitu. Nah, kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan dua partai. Bisa PKB dengan Nasdem, atau bisa PKS dengan Nasdem. Iya kan? Kalau apa namanya Demokrat sudah keluar, sebut begitu. Jadi kalau 16,5 ini itu agak logis. Mencerminkan dua kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukungnya. Kan gitu loh. Padahal partai-partai ini, Bung Saidiman, mengharapkan efek ekor jas dari Anies. Ternyata nampaknya kalau dilihat dari sini, Anies nggak punya ekor. Ya kan? Ini suara partai. Ini suara partai pendukungnya, kira-kira kayak begitu ya. Untuk angka elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling buncit. Anies kalah jauh jika dibandingkan dengan bakal calon presiden lainnya. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, merespon soal hasil survei elektabilitas Anies. Sudirman mengatakan bahwa pihaknya justru menikmati peran atau status underdog atau non-unggulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta Selatan pada Sabtu 16 September. Sudirman mengaku kubu Anies tidak mengambil pusing soal hasil survei tersebut. Sebab survei merupakan satu dari banyaknya alat ukur untuk menentukan tingkat keterpilihan capres. Selain itu, menurut Sudirman, Anies erat dengan pengalaman anomali seperti pada Pilgub DKI 2017, di mana saat itu Anies selalu kalah dalam survei namun pada hasil akhir bisa menang. Meski begitu, Sudirman menyatakan terus memantau hasil survei dari berbagai lembaga, namun bukan untuk merasa pesimis atas angka buncit yang tersimpulkan. Menurut Sudirman, hasil survei itu dilihat sebagai optimisme meraih dukungan luas dari waktu ke waktu. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen
seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno menyebut janji BBM gratis yang dilontarkan Caimin tidak adil. Menurut Sandiaga, tidak adil jika semua masyarakat bisa mendapatkan BBM secara cuma-cuma. Sandiaga kemudian mencontohkan jika dirinya sebagai Menteri Parekraf juga turut mendapatkan BBM gratis. Oleh karenanya, menurut Sandiaga, kebijakan seperti yang dijanjikan Caimin tidak fair. Caimin kemudian mengklarifikasi janji BBM gratis jika menang Pilpres 2024. Caimin mengatakan bahwa janji yang ia berikan disalahpahami. Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan. Subsidi tersebut diperuntukkan untuk rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai. Caimin kemudian menegaskan bahwa janji tersebut bukan berarti memberikan secara cuma-cuma atau 0 rupiah. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, menanggapi hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan disebut berada di bawah baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Anies menjawab santai dan mengatakan tidak apa-apa. Menurut survei terbaru SMRC yang dirilis pada Kamis, 14/9, kemarin, pasangan dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat dukungan publik sebesar 16,5%. Survei tersebut merupakan pertama kalinya SMRC memetakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut tidak bisa menunjukkan apakah sentimen pemilih pada deklarasi Anies Muhaimin cenderung positif atau negatif. Namun, dalam survei individual di mana Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar 20%. Ia menyebut, 16,5% suara Anies Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai, yaitu bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Mengacu pada hal itu, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen, sebab pendukungnya hanya berasal dari partai-partai pendukung. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja, gitu ya. Oke. Nah, selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat. Kalau tiga pasangan, Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error